Mungkin kalau saya boleh menjawab pertanyaan ini, mungkin bisa saya bagi jadi tiga subsegmen. Jadi yang pertama, elemen penting yang pertama adalah komitmen dari organisasi itu sendiri. Jadi bagaimana pimpinan dan seluruh tim di perusahaan tersebut memang memiliki keyakinan bahwa transisi energi ini adalah sesuatu yang dapat memberikan dampak positif baik ke perusahaan maupun ke stakeholder yang lebih luas. Jadi terkait dengan komitmen ini, dari komitmen juga harus ditransaksikan menjadi visi, dari visi harus ditransaksikan menjadi misi, dan dari keseluruhan ini juga nanti harus dibuat sebuah strategi yang jelas, roadmap yang jelas dengan komitmen yang jelas dan dapat diukur untuk dapat menjadi guiding principles atau menjadi kompas untuk kita bertransformasi dalam transisi energi. Poin yang kedua, mungkin di luar dari helicopter view yang tadi saya sampaikan dari atas, ini kita juga mesti mempertimbangkan elemen yang penting terkait dengan kapabilitas internal. Dan kapabilitas internal di sini bisa kita lihat dan menurut saya yang paling penting adalah sumber daya manusianya. Ini akan menjadi modal yang penting untuk kita bisa bertransformasi. Lalu yang kedua, dari segi pendanaan, apakah kita memiliki funding yang cukup untuk memodali transisi yang memang membutuhkan modal yang tidak sedikit. Dan yang terakhir juga terkait dengan teknologi, bagaimana kita meng-embed teknologi ke dalam proses perusahaan untuk kita bisa mendorong perubahan atau transformasi terkait dengan transisi energi ini. Poin yang terakhir, ini juga selain internal kita, faktor-faktor eksternal juga memang sangat berpengaruh. Mungkin dari segi infrastruktur, dari segi regulasi, dari segi permintaan pasar. Jadi memang faktor-faktor eksternal ini juga sangat berpengaruh terhadap mulusnya jalan transformasi menuju energi transisi. Jadi memang in summary, transisi energi akan sukses apabila ada kesinambungan antara berbagai market participants, antara visi misi, internal capabilities, dan juga external faktor yang apabila secara berkesinambungan dapat mendukung perubahan ini, tentunya akan mendorong transformasi menuju energi transisi yang lebih smooth. Jadi tantangannya mungkin bisa kita bagi jadi dua aspek. Jadi yang pertama tantangan internal. Jadi mungkin lalu yang kedua nanti tantangan eksternal. Kalau kita lihat dari tantangan internal, mungkin yang ingin saya highlight di sini, ya TBS ini kita didirikan tahun 2007 itu dengan fokus terhadap bisnis pertambangan batu bara. Dan strategi kita ke depannya ini mungkin agak shifting. Kita sekarang fokus ke bisnis hijau, yaitu renewables dan electric vehicles. Mungkin secara internal, this means that ini kita masih harus banyak belajar secara kemampuan SDM, jadi bagaimana kita meleverage kemampuan-kemampuan yang kita miliki dalam membangun proyek, dalam membangun sebuah pertambangan, lalu untuk kita bisa aplikasikan dalam pengembangan bisnis kita ke depannya terkait dengan renewables dan juga terkait dengan electric vehicles. Lalu aspek tantangan yang kedua terkait dengan aspek eksternal, mungkin ini juga nyambung dengan poin terkait dengan elemen-elemen yang dapat mendetermine kesuksesan transformasi. Jadi ini bisa kita lihat dari segi infrastruktur, dari segi permintaan pasar, dari segi regulasi pemerintah. Mungkin ini semuanya bisa kita lihat sebagai peluang dan juga sebagai tantangan untuk TBS bisa terus bertransformasi. Jadi mungkin ada beberapa elemen yang kita jadikan sebagai acuan untuk memastikan bahwa kita bisa menjadi leading integrated green energy company di Indonesia. Jadi mungkin yang pertama, ini kita sebagai TBS ini akan selalu mencoba untuk fokus dari segi strategi yang sudah kita set. Jadi kita selalu akan mencoba untuk resilient, baik itu untuk renewables maupun untuk electric vehicles, untuk terus fokus sesuai dengan seluruh target-target strategi yang sudah kita miliki. Lalu poin yang kedua, dari segi sumber daya manusia pun
kita sudah melakukan few strategic hires, jadi bagaimana kita membuild tim yang mumpuni, yang dapat mendorong transformasi TBS untuk menjadi leading energy company. Lalu poin yang terakhir, mungkin ini terkait dengan pengalaman. Jadi bagaimana TBS dengan pengalaman yang kita miliki dalam membangun proyek dari nol, baik itu untuk pertambangan maupun untuk PLTU, itu kita gunakan, kita leverage untuk kita membangun bisnis-bisnis baru yang kita miliki atau yang kita targetkan terkait dengan renewables maupun dengan electric vehicles. Lalu mungkin terakhir, dengan target yang kita miliki sekarang, kita mencoba untuk menjadi first mover atau early adopter yang mudah-mudahan menjadi bekal juga untuk kita belajar lebih cepat, untuk kita bisa menempati posisi puncak dari segi integrated energy company di Indonesia.